Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadir usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah An-Nisa, Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina min jahannam jami'an. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyyu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat, tamunya Allah, semoga Allah meridhoi amal kita. Puji syukur mari kita aturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, Zat yang telah memberikan kita kesehatan, Zat yang memberikan kita keberkahan umur, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bersyukur pada hari ini, bulan ini, di Sayyidil Ayyam ini kita masih dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat Jumat bersama-sama. Seraya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan pada hari ini kiranya membawa maghfirah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat meningkatkan amal ibadah kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada pemimpin Islam, akhirul anbiya'i wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya serta para sahabatnya. Insya Allah kita sebagai pengikutnya yang menjalankan syariat serta sunnah-sunnahnya, kita mohon kepada Rasulullah agar kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa kita sudah memasuki tahun yang sangat bersejarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil secara khusus tanpa perantara, diutuslah seekor buruk untuk dikendarai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu tujuan, yaitu menjemput sholat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sangat jijik melihat orang yang melakukan suatu perzinahan. Terkadang kita sangat mencemoohkan orang yang melakukan pembunuhan. Kita hina kedua perbuatan tersebut, baik itu perbuatan berzina maupun perbuatan membunuh.
manusia. Hal ini dilukiskan oleh kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Tatkala Nabiullah Musa alaihissalam didatangi oleh seorang wanita cantik untuk memohon kepada Allah taubatnya, untuk meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar dia didoakan kepada Allah, agar perilaku-perilaku perbuatan-perbuatan yang hina dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah wanita cantik itu. Assalamualaikum ya Nabiullah Musa. Dihaturkan hajatnya. Tatkala Nabiullah Musa mendengarkan hajatnya, kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, apa sih dosa yang kamu lakukan sampai aku menjadi perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah salat Jumat yang dimuliakan. Singkat cerita, wanita cantik itu berkata, ya Musa, ya Nabiullah Musa, aku ini adalah seorang wanita yang berzina. Setelah aku hamil, bayinya aku bunuh. Jadi dua dosa antara zina dan bunuh, sehingga aku sangat sekali menyesal akan perbuatan. Mendengar kalimat perbuatan maksiat, perbuatan ingkar, perbuatan yang zalim, membunuh bayi yang tidak berdosa. Nabiullah Musa alaihissalam marah luar biasa. Diusir wanita tersebut. Tatkala wanita sampai, singkat cerita wanita tersebut sampai di luar pintu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Musa, tahukah kamu dosa wanita itu berzina, membunuh, ada suatu perbuatan yang 1000 kali luar biasa besarnya daripada dosa berzina dan membunuh. Kaget luar biasa Nabi Musa. Berzina perbuatan yang hina, membunuh perbuatan yang buruk, tapi ada lebih perbuatan yang 1000 kali luar biasa dosanya lebih besar daripada berzina dan Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, perbuatan apa? Ya Musa, perbuatan itu adalah perbuatan orang yang tidak taat kepada Allah alias tidak beribadah atau salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat dosanya lebih besar 1000 kali daripada orang yang berzina. Dosanya lebih besar 1000 kali daripada orang yang bunuh. Kita tidak sadari. Padahal Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan undangan khusus. Rasulullah membela umatnya dari 50 kali perintah sholat diringankan, 9 kali Rasulullah bolak-balik untuk meringankan agar sholatnya diringankan sampai 5 kali sehari semalam. Saking sayangnya Rasulullah kepada umat. Tapi kita lihat data ini, banyak sekali pemuda-pemuda Islam yang mengaku beriman kepada Allah di seluruh Indonesia. Hanya 30% umat Islam yang melakukan ibadah sholat. Luar biasa. Timbul pertanyaan, kenapa dosa berzina, dosa membunuh lebih besar daripada perbuatan yang akan kita lakukan, yaitu sholat 1000 kali lipat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jika kita tidak melaksanakan sholat subuh 1 kali saja tanpa ada penyesalan. Sekali lagi, jika kita tidak melaksanakan atau meninggalkan sholat subuh 1 kali saja
tanpa ada penyesalan dan ampunan dia minta kepada Allah, maka dia mendapat 30 tahun siksaan di akhirat. Kalau berzina, 1 kali berzina 40 tahun di dunia. Ini 30 tahun akan Allah siksa. 1 hari saja, 1 hari saja di yaumil pembalasan Allah, yaitu 60 tahun di dunia. 60 tahun 1 hari. Ini kita mau disiksa oleh Allah gara-gara nggak melaksanakan sholat subuh 1 kali saja kita melanggar perintah Allah. Makanya dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat zina 1000 kali lipat. Kalau berzina dia minta taubat kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, aku tidak akan berbuat zina lagi. Insya Allah dengan taubatan nasuha Allah akan ampuni. Ini kita gak sadar. Dari akhir balik kita tinggalkan berapa kali subuh tanpa kita minta ampun kepada Allah. Itu baru sholat subuh. Yang kedua, dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan 1 kali saja sholat zuhur tanpa penyesalan, maka dia akan mendapat hukuman 1000 kali 1000 dia membunuh orang muslim. Bayangkan 1 pembunuhan yang dilakukan seorang wanita yang mengadu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam saja marah. Ini ada umat Rasulullah yang Rasulullah bela di arasnya Allah waktu Isra wal Mi'raj. 1 kali saja dia tidak melaksanakan sholat subuh, maka hukumannya 1000 seperti orang yang membunuh 1000 orang muslim. Apakah kita tidak berpikir kita lebih hina daripada orang yang berzina? Kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat 1 kali. Yang ketiga, apabila kita melanggar perintah Allah, meninggalkan sholat asar tanpa penyesalan, tanpa dia minta ampun kepada Allah, seperti dia meruntuhkan Ka'bah di Masjidil Haram. Ini jangan main-main. Jangan berkata, itu kan umpama. Oh, silakan saja kalau ini hadis sahih. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali kamu dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pangkatmu, bukan hartamu, bukan anak-anak dan keturunanmu, tapi sholat. Yang keempat, apabila kita meninggalkan sholat maghrib 1 kali saja, maka sama seperti dia berzina. Bagi laki-laki berzina dengan ibunya, dan bagi perempuan berzina dengan ayahnya. Pantas malaikat berkata, lebih hina dosanya, lebih besar 1000 kali daripada orang dosa yang berzina yang Nabiullah Musa alaihissalam. Sholat Isya, kalau kita meninggalkan sholat Isya, maka hukumannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan redha, dia tinggal di bumi. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sholat saja, orang yang sholat, orang munafik yang sholat, Allah akan balas, wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa? Yang orang munafik. Bagaimana? Sholatnya ria. Allah masukkan ke dalam neraka wail. Itu orang munafik yang sholat. Dia sholat, tapi tetap Allah masukkan dalam neraka wail karena sholatnya dia. Apalagi kita yang tidak sholat. Pantas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab yang luar biasa dan tidak henti-hentinya di muka bumi Indonesia ini. Belum habis bencana alam,
baik itu pesawat jatuh, gunung meletus, banjir, COVID, apalagi nanti karena apa? Banyak umat Islam yang lalai akan perintah Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mari dalam rangka Isra wa Mi'raj, perjalanan Rasulullah bukan dibesar-besarkan oleh manusia. Perjalanan Rasulullah bukan diagung-agungkan oleh manusia. Perjalanan Rasulullah dibesarkan dan diagungkan oleh Allah yang Maha Besar dan Allah yang Maha. Nas ayat subhanalladzi asra. Allah langsung mencapkan sifat yang Maha Suci, Maha Besar, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan Rasulullah mau jalan, bukan Rasulullah mau berangkat, tapi dia diberangkatkan. Siapa yang punya berangkat? Allah yang Maha. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pantas Rasulullah bersedih waktu Isra wa Mi'raj. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan diperlihatkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini adalah neraka, ini adalah surga, dan ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Tiba-tiba Rasulullah menengok ke kiri. Pada saat Rasulullah menengok ke kiri, ada sebuah papan tulis yang terpampang di pintu saat kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Bertanya Rasulullah kepada malaikat, ya Jibril, untuk apa papan tulis itu? Jibril menangis sambil memeluk Rasulullah SAW dengan 600 sayapnya. Satu sayapnya aja bisa merangkul bumi, tapi Rasulullah dipeluk dengan 600 sayap. Menangis malaikat Jibril, ya Rasulullah, papan tulis itu Allah siapkan untuk umatku, wahai Rasulullah. Kaget Rasulullah, kaget. Dikatakan umatnya disiapkan sebuah papan tulis. Ya Rasulullah, apabila umatku tercantum namanya di papan tulis itu, insya Allah aku yakin dia akan masuk ke dalam neraka. Lebih kaget lagi umatnya dimasukkan ke dalam neraka pada saat tercantum namanya papan tulis. Bertanya Rasulullah, ya Jibril, umatku yang bagaimana apabila tercantum namanya di papan tulis? Ya Rasulullah, apabila umatku satu kali saja tercantum namanya, alias apabila umatku satu kali saja tidak melakukan salat yang Allah takjubkan kepada umatku dan engkau, satu kali saja, maka namanya tercantum di sini. Satu kali nama kita tercantum, alias akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Sehari semalam kita berapa? 5 kali. Apakah mungkin 5 setiap hari nama kita tercantum di papan tulis? Saudara-saudara jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah yang tahu, apakah kira-kira namaku, nama saya, nama istriku, nama anakku tercantum di papan tulis yang Allah siapkan? Jangan main-main Pak sama sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad, walaupun ikhtilaf ulama. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia hukumnya kafir. Karena dalam hadis Bukhari wa Muslim dinyatakan perbedaan umatku dengan orang kafir, tarkus sholat. Antara orang kafir dan umatku, umat Islam, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Orang kafir dan sholat, kita sholat. Kalau kita nggak sholat, sama kata Rasulullah seperti kafir. Di Isra wa Mi'raj ini, di tahun 2021 ini, mari kita introspeksi diri. Sudah sejauh mana sholat kita, dan sudah sebanyak mana sholat kita yang kita tinggalkan. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Hati-hati Pak. Pertama kali diminta pertanggungjawaban bukan sedekah kita Pak. Sedekah kita hanya membantu. Taatnya kita kepada Allah yaitu sholat. Sholat adalah tanda kita berkomunikasi sama Allah. Tanpa kita berkomunikasi sama Allah, berarti kita melupakan Allah. Kita tidak perlu dengan Allah, padahal Allah yang Maha menciptakan kita. Mudah-mudahan
sekelumit khutbah Jumat kali ini membawa gairah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam wabil khusus jamaah Masjid Ad-Diyar jangan sampai meninggalkan sholat yang Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lebih kurangnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang salah dari Al-Fahir, karena Al-Fahir penuh dengan kebodohan dan kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irqaman liman jahadi bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Amarkum bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati sabbihati bi qudus. Faqala ta'ala mukhbiran alim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa sallallahu ma'a arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha